mungkin dari 2010 sebelumnya itu tambang dan industri ini masih menguasai 65%. Yang lainnya setelah ditambah sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan yang terakhir itu transportasi, itu jumlahnya sampai 90%. Jadi sisanya 10%. 10% ini apa? 10% dibagi dengan sisa sektor yang tidak termasuk di dalamnya tinggal 1%, 2%, sampai 3%. Transportasi sendiri kontribusinya sekitar 3%, jadi kecil memang. Ya, kontribusi transportasi itu kecil. Meskipun pertumbuhannya besar, kalau kontribusinya kecil, tentu kecilnya juga karena apa? PDRB Kaltim itu besar. Jadi tambang yang ada di tambang industri yang ada di Kalimantan Timur ini, ada beberapa kawan yang pernah menghitung itu ya, itu dampak backward maupun kecil, keterkaitannya itu kecil. Nah itu terbukti kalau kita lihat sampai sekarang Bapak, sektor pertanian yang sangat kita dambakan bisa berkembang itu nggak sampai 2 digit sampai sekarang, 9%, 9, nanti turun lagi jadi 8 pada 20 tahun itu. Jadi nggak berubah. Padahal pertanian itu yang sangat diharapkan bisa memberi kontribusi lebih besar daripada sektor tambang, tapi kenyataannya tidak. Oleh sebab itulah saya tulis ada lokomotifnya tapi gerbongnya nggak ada, ketinggalan. Jadi lokomotifnya jalan sendiri, gerbongnya tinggal, batu baranya kemana-mana, tapi yang lain tinggal gitu. Nah kebetulan materinya kereta api nih Pak, jadi ada lokomotif, ada gerbongnya. Nah dengan adanya kereta api ini kita harapkan nanti menjadi satu bagian, karena kereta api bukan hanya untuk barang dan orang, tapi bukan hanya untuk barang, tapi juga untuk pariwisata juga sangat bagus. Dan sepertinya kalau di dunia atau negara-negara maju kayaknya tanpa kereta api sepertinya kalau agak ganjil gitu ya. Oleh sebab itu pembangunan kereta api di Kalimantan Timur ini bukan hanya dari sisi ekonomi saja kelihatannya, ya, bukan hanya ekonomi, tapi juga menyangkut performa Kalimantan Timur sebagai wilayah terbesar di Kalimantan, baik itu khususnya dari sisi ekonomi. Jadi kayaknya kok nggak ada kereta apinya ya di Kalimantan yang ekonomi yang segede itu, ya. Dengan pendapatan per kapita Kaltim itu sekitar 2,5 sampai 3 kali pendapatan nasional, nggak punya kereta api. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan sebagian kita kalau pariwisata atau pergi ke Pulau Jawa itu sebagian itu pengen naik kereta api katanya, karena nggak ada kereta api. Seperti apa saya naik kereta api itu? Nah, padahal sekarang kalau kita lihat kereta api itu sudah sangat luar biasa majunya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini karena bagian yang terakhir dan sebagian sudah disampaikan di bagian yang pertama tadi. Pertama, saya tidak melakukan suatu analisis yang mendalam seperti yang dilakukan oleh Prof. Jar tadi, tapi saya melihat dengan secara cepat saja diantaranya bahwa sektor transportasi itu meskipun tidak saya hitung secara ekonomi dan sebagainya, itu saya yakin bahwa sektor transportasi ini punya keterkaitan, ya Pak ya. Saya yakinnya itu karena apa? Ya tidak ada suatu sektor itu yang inputnya nggak diambil dari tempat lain, setelah diinput kemudian proses dijual juga, dan mungkin juga kalau nggak diangkut. Intinya bahwa transportasi ini terkait dengan hampir semua, terkait dengan semua sektor. Yang kedua bahwa karena sektor transportasi ini belum ada di Kalimantan Timur, saya juga agak sulit mencari datanya. Ya, saya nggak ngerti juga gimana cara hitungnya. Oleh sebab itu, saya coba sektor transportasi ini saya andai-andai saja, saya proxy dengan sektor transportasi darat yang kontribusinya sekitar 3%. Ya, jadi saya umpamakan saja bahwa transportasi ini untuk awal-awalnya ya mirip-mirip sama transportasi darat, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu karena saya tidak melakukan suatu analisis seperti yang Prof. Jar tadi lakukan, ya. Seperti Bapak juga tadi lakukan tadi investasinya segini enggak Pak, ya enggak sampai ke sana, tapi langsung analisis cepat aja. Oh kita lihat apa kira-kira pembandingan yang sudah ada kira-kira kurang lebih ya sekitar 3% kontribusinya terhadap PDRB. Yang kedua,
untuk melihat dampak, kalau tadi Prof jarang menggunakan elastisitas dan regresi dan sebagainya, mungkin agak panjang kalau untuk kelas saya nih, ya agak panjang analisnya, datanya terlalu banyak. Oleh sebab itu saya gunakan model cepat saja, yaitu mirip elastisitas juga. Jadi respon bisa dihitung dari pertumbuhan sektor A dibagi sektor B begitu. Jadi sektor pembagi itu adalah sektor transportasi. Jadi semua sektor saya coba pertumbuhannya saya bagi dengan sektor transportasi sebagai sebab sektor transportasi akibatnya adalah sektor yang di atasnya, yaitu pembilang sektor dampak, sedangkan penyebut pembilang itu adalah dampak, penyebut pembaginya. Jadi semua sektor saya coba saya bagi dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tiap sektor itu dibagi dengan sektor transportasi. Sektor transportasi saya bagi dua. Pertama adalah sektor transportasi secara keseluruhan atau dengan simbol H, dan yang kedua adalah sektor transportasi atau hubungan darat, itu adalah H2. Jadi kalau H itu adalah transportasi keseluruhan, sedangkan yang transportasi daratnya itu adalah H2. Ya. Nah, ini kerja tadi sudah disinggung bahwa tadi sektor transportasi itu kontribusinya adalah sekitar 3%, jadi kecil Pak ya, kecil. Jadi transportasi ini kecil dari 5 sektor dominan yang ada di Kaltim. Setelah pertanian, kemudian perdagangan, kemudian konstruksi, baru transportasi itu paling kecil. Paling kecilnya itu apa? 3%. Di bawah 3% itu kayaknya tinggal 0,1 sebenarnya. Jadi seperti sektor pariwisata dan lain sebagainya itu kalau mau dikembangkan seperti apa, kayaknya masih kecil juga karena barangnya kecil. Ya, beda sama yang 6 tadi, ya, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Transportasi ini paling kecil dari sektor dominan yang ada di Kaltim. Ini adalah komunitas. Jadi Bapak Ibu, coba saya lihat dengan cepat seperti yang tadi disampaikan sama Bu Prof ya, tadi menggunakan, saya juga menggunakan itu juga Pak responnya. Jadi saya bagi pertumbuhan dan pertambahan itu aja Bu, jarang faktor lihat nilai cepatnya. Jadi nilainya lebih dari 1 sama dengan 1 kurang dari 1. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya banyak lebih dari 1. Jadi contoh saja kalau misalnya itu adalah perkebunan, yang nilai 1 itu 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya bahwa sektor transportasi mempunyai dampak yang kuat terhadap sektor-sektor perkebunan. Di antaranya itu adalah ada kelapa, kemudian karet, kopi, dan kakao. Dan yang paling besar itu adalah kopi. Nah, kopi itu adalah yang responnya cukup tinggi dengan adanya transportasi darat itu, atau kereta api. Ini adalah sektor-sektor yang terdampak dari adanya sektor transportasi. Tadi kita lihat bahwa nilai yang lebih dari 1 dulu ada sekitar 11, ada 11 sektor. Jadi kesimpulannya bahwa sektor transportasi ini memang mempunyai dampak yang kuat terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di PDRW. Ada 11. Kalau sebelumnya itu adalah cuma ada 3, setelah dengan H2 atau sektor atau perhubungan darat itu 11 yang nilainya lebih dari 1. Ini adalah respon inflasi. Kita lihat bahwa sektor transportasi mempunyai dampak yang kuat juga dan cenderung untuk menurunkan inflasi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi grafiknya itu adalah naik sekali, kemudian dia turun bahwa memang transportasi darat atau kereta api ini nanti akan meningkatkan distribusi barang dan jasa dengan supply yang meningkat, dan inflasi akan turun. Kemudian ekspor juga begitu. Kita lihat kalau nilainya lebih dari 1, hampir semua lebih dari 1, 2001, 2, 3, dan 4 nilainya lebih dari 1. Artinya apa? Bahwa sektor transportasi punya dampak yang kuat terhadap ekspor. Respon tenaga kerja sektoral bisa kita lihat di situ bahwa H2 mempunyai nilai lebih dari 1, itu ada 8 sektor, sedangkan H saja itu ada 5 sektor. Itu juga bisa disimpulkan bahwa sektor transportasi itu adalah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor. Jadi yang kita baca di sini, yang nilai-nilai lebih dari 1 itu berapa? Ternyata nilai lebih dari 1 itu ada 8 sektor. Artinya dampak dari perkembangan sektor transportasi terhadap tenaga kerja sektoral bisa kita lihat yang nilai-nilainya lebih dari 1, yaitu ada 8 sektor.
respon tenaga kerja status pekerjaan utama, di situ juga kita lihat bahwa nilainya itu adalah lebih dari satu, ada dua, terutama adalah usaha sendiri. Usaha sendiri di situ kelihatan bahwa usaha sendiri dan pertanian. Artinya apa? Bahwa sektor transportasi itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk tenaga kerja untuk usaha sendiri dan sektor pekerjaan yang ada di sektor pertanian. Kemudian respon tenaga kerja formal. Nah, di sini kita juga bisa melihat sektor transportasi atau pertumbuhan sektor transportasi darat juga akan meningkatkan pekerja-pekerja informal di sini. Baik formal maupun informal bisa kita lihat yang nilainya lebih dari satu. Ya. Kemudian beberapa hambatan di situ adalah tadi sudah disampaikan, itu adalah ketersediaan dana, kemudian juga ketersediaan dana nanti sudah dibahas, kemudian iklim investasi tadi juga sudah disampaikan Pak itu bahwa antar daerah antar negara ini juga ada persaingan di dalam menarik investasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola daripada perkereta apian ini. Kadang-kadang kita sedikit tertinggal kadang-kadang ya kegiatan di suatu daerah, tapi kita selalu harus ditanya kira-kira daerah itu dapat apa kira-kira, karena kereta api adalah proyek-proyek nasional dan itu harus dirumuskan dari awal supaya nanti tidak seperti tampang kita bahwa kita sering dapat tapi sering kita ngedumel juga bahwa begitu dapat dan ngedumel karena dari awal memang belum dijalankan secara matang. Oleh sebab itu karena ini proyek nasional mungkin perlu ya Pak ya, perlu kerjasama yang jelas mana bagian daerah dan mana bagian pusat, tidak harus clear supaya daerah tidak hanya menjadi tempat kegiatan tapi juga memperoleh daripada kegiatan itu. Rekomendasinya adalah tadi meningkatkan kerjasama juga, kemudian iklim investasi juga harus diperbaiki, kemudian seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa memang kita ada skala prioritas untuk kereta api jangka pendek memang harus dimulai dari titik-titik pertumbuhan yang paling cepat supaya nanti bisa menarik lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir bahwa isu lingkungan juga akan menjadi satu isu yang masih sering dibicarakan, sehingga betul-betul dipertimbangkan bahwa kereta api yang akan dipakai di Kaltim ini adalah kereta api hijau istilahnya, atau kereta api yang ramah lingkungan ya Pak ya. Karena apa? Kalau sekarang kita masih pakai kereta api yang agak ini mungkin sudah agak tertinggal kali, karena sudah sekarang begitu majunya teknologi kereta api. Kesimpulannya adalah bahwa kereta api di Kaltim menurut saya bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga menyangkut performen Kalimantan Timur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kaltim memang harus Pak, menurut saya kalau perlu harus dan segera dibangun supaya semakin lengkap Pak ya. Kita jangan lagi mendengar bahwa kita punya tol yang pertama Pak ya. Ya, sepertinya Pak akan ganjil juga masa Kaltim punya tol kemarin Pak ya. Sementara tempat-tempat lain sudah merusak oleh tempat lain, tolnya itu sudah diganti Pak ya, kita baru bangun. Nah, akhirnya seperti itulah, sehingga tidak ada nanti bahwa Kaltim adalah memang bagian dari negara kesatuan, bukan dari sumber dayanya saja kita bagi rame-rame, tapi juga hasilnya juga kita bagi rame-rame. Saya kira itu, Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Priagus atas penyampaian paparannya terkait dengan respons sektor lainnya terhadap sektor jasa transportasi darat di Kalimantan Timur yang tentu saja memperkaya hasil analisis. Terima kasih Prof. Izin Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi pengisian kuesioner SWOT. Mohon perkenannya untuk meluangkan waktu 15 menit sebelum kita berdiskusi. Kami sudah menyiapkan satu set kuesioner yang harapannya bisa Bapak dan Ibu isi on-site di sini Bapak dan Ibu, dan harapannya bisa selesai dan dikumpulkan seperti itu ya Prof. Sahara, karena kami jauh-jauh dari Bogor. Itu salah satu target ke Kalimantan Timur adalah ingin mengetahui persepsi dari stakeholders terkait dengan strength, weakness, opportunity dan threat yang mungkin dihadapi oleh sektor jasa transportasi darat. Dalam hal ini adalah
dalam rencana pembangunan